saya cintai, yang saya banggakan. Di dalam menapaki kehidupan bertoriko, yang tidak boleh kita abaikan adalah dua keyakinan. Pertama, keyakinan tentang kebenaran ayat Al-Quranul Karim. Yang kedua, keyakinan tentang kemampuan Syekh Mursyid di dalam mengatasi berbagai persoalan hidup. Saya sering menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memikulkan beban melampaui kemampuan hambanya. Itu artinya apapun yang menjadi kewajiban kita sebenarnya bisa diatasi, bisa dilakukan, dan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Apabila ternyata di sana sini kemudian dirasakan adanya sesuatu yang dipandang memberatkan, beban tersebut sebenarnya bukan karena bebannya yang berat, tapi bisa jadi kita ini salah menggunakan pikulan. Kalaupun pikulannya udah benar, maka sebenarnya ada sisi lain yang terlupakan. Kita salah menggunakan ataupun salah cara memikul. Al-Quran Al-Karim yang diterjemahkan oleh banyak hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian dijabarkan kembali oleh para ahli dalam bidangnya, teristimewa lebih dikerucutkan oleh Syekh Mursyid dalam uh, membuat rumus-rumus tentang kehidupan itu. Dan di dalam tanbih sudah begitu lengkap arah ataupun pedoman hidup yang akan kita lewati. Kita sebenarnya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpotensi menjadi komunitas, menjadi masyarakat yang aman, tentram, damai, subur, makmur, gemah ripah, jinau. Dan itu tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Yang di dalam tanbih itu dikutip surat An-Nahl ayat yang ke-112. Hanya kalau di dalam tanbih itu yang dikemukakan adalah terjemahannya. Aslinya kan begini. Wa daraballahu masalan qaryatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Jadi Allah membuat satu contoh, ada satu negara, ada satu kampung, ada satu desa, ada satu komunitas masyarakat, itu aminatan mutmainnah, aman, tenang, damai. Sampai-sampai yati haris buha rogodan min kulli makanin. Jadi eh, pendapatannya itu datang dari berbagai sektor. Kalau pemerintahan PAD-nya datang dari berbagai sektor. Tetapi eh, ada yang terlupa, gitu ya. Yang terlupa ini menjadi penyebab hancurnya tatanan kehidupan itu. Penyebabnya adalah pakaparot bi anumillah, kufur nikmat. Apabila ternyata satu komunitas telah melakukan kufur nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan dengan menggunakan dua cara. Fa'azaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Allah akan menimpakan satu bencana berupa kelaparan dan berupa rasa takut atas segala perbuatan yang mereka lakukan. Ini sudah diwanti-wanti, ini ya, sudah diwanti-wanti oleh Syekh Mursyid
Tentu mulai daripada pencetus Tambi sendiri, pengarsa Abah Suku, kemudian diteruskan oleh Abah Anom, sekarang malah dipanjang luaskan oleh pengarsa Abah Aus radhiyallahu anhum wa qaddasa sirrahum. Nah, yang saya maksudkan adalah jadi apabila ternyata memang di sana sini terdapat hal-hal yang dulu belum pernah terusik, itu sebenarnya merupakan kewenangan dari para Syekh Mursyid sebagai mujadi, sebagai pembaharu. Dikatakan sebagai pembaharu, itulah yang terkadang memunculkan satu pandangan yang agak sedikit berbeda gitu ya antara orang-orang terdahulu dengan yang sekarang, manakala tidak menyikapi dengan benar. Sebut saja semacam pada waktu pemursyidhan yang dulu, pemursyidhan pengarsa Abah Anom, kan kita tidak dikenalkan dengan sholat sunat yang sekarang ada. Sholat sunat kalau pagi isti'anah gitu ya. Itu kan nggak ada pada waktu zaman dulu. Nah, kemudian pada waktu pemursyidhan pengarsa Abah Awas itu dikenalkan. Gitu. Terkadang orang tidak ngerti gitu ya. Abah Awas itu ternyata membuat satu aturan baru dan lain sebagainya. Artinya menyimpang dari para mursyid sebelumnya. Pengertiannya tidak begitu. Jadi yang dikatakan sebagai mujadid itu otomatis harus ada perkembangan. Dinamis sekali. Yang paling apa ya? Yang tidak boleh kita lupakan gitu. Orang kan usil ya. Apabila mendapati satu hal yang tidak terbiasa. Ya. Pernah ya ada yang ngomong. Ini sebagai pengalaman. Ada yang ngomong melihat orang pakai peci merah putih ngomong. Kemudian melihat orang bawa tongkat merah putih diomong. Itu pernah ditanyakan kepada saya. Ngapain pakai peci merah putih? Apa kita perlu jawab? Saya mencoba menjawab, jawabnya hanya sederhana gitu. Jawabannya begini, aku punya kakekku 105 tahun usianya. Dia nggak ngomong apa-apa, kan nggak ada kaitannya ya. Seakan-akan tidak ada kaitannya. Saya punya kakek itu usianya 105 tahun. Saya coba bertanya, apa resepnya sampai kakek berusia sampai 105 tahun itu? Ternyata hanya satu jawaban. Sangat sederhana. Kakek tersebut adalah tidak pernah ngurusin urusan orang lain. Jadi kalau ada orang lain pakai peci merah putih diomongin, itu artinya ikut ngurus. Kemudian lihat orang bawa tongkat, meskipun masih muda, masih tegap, bisa berjalan sebagai yang ngapain pakai tongkat. Itu ikut ngurusin urusan orang lain. Nah, dijabarkan lagi di dalam apa? Di dalam 9 pilar peradaban dunia. Yang teristimewa dikerucutkan pada tanbih, khususnya pada kalimat untayan mutiara. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. Itu tuh sudah pola yang paling bagus itu. Nah, mengapa kalimatnya begitu? Artinya jangan membenci ulama yang sejaman itu. Itu dimungkinkan bakal muncul berbagai macam pendapat. Kalau memunculkan berbagai macam pendapat, itu karena di dalam Al-Quran sendiri dimungkinkan. Ada ayat Al-Quran yang memungkinkan orang berbeda pendapat. Begitu bijaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya menyimpan satu huruf ba saja pada kalimat biru usikum. Surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Orang bisa berbeda pendapat bagaimana caranya mengusap kepala pada saat kita berwudu. Begitu. Jadi kalau ternyata memang Al-Quran saja memungkinkan kita bisa berbeda pendapat, jadi kalau zaman sekarang umpamanya muncul begini, muncul begitu, itu sangat dimungkinkan bahwa itu memang merupakan penjabaran daripada ayat Al-Quran.
Itu yang harus kita yakini. Nah, paling gampang kan cara mengatasinya. Bagaimana caranya? Jangan benci kepada ulama yang sejalan. Kalau ternyata memang ada orang yang tidak sepaham dengan kita, kan tidak apa-apa kan. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala kan banyak. Gitu ya. Hanya saja yang perlu kita ketahui adalah kita perlu untuk mengetahui rambu-rambunya. Apa yang kita lewati, apa yang kita amalkan, tidak perlu untuk diamalkan oleh orang lain. Tidak perlu untuk dilewati oleh orang lain. Ataupun jalan yang biasa dilewati oleh orang lain, kita tidak wajib untuk mengikutinya. Kita jalan masing-masing aja kan jalannya banyak menuju Allah Subhanahu wa taala. Toh kalau kita mau ke stasiun juga kan tidak mesti menggunakan mobil pribadi. Naik angkot juga boleh. Pakai ojek motor juga silakan. Bahkan jalan kaki sekalipun itu kan nggak ada yang larang. Nah, ini kan ada rambu-rambu yang tidak boleh kita abaikan. Oh, kalau lewat sini kira-kira kendalanya apa? Lewat sini kira-kira kendalanya apa? Gitu. Itu kan eh, disebut sendiri ya dalam Al-Quran. Disebut dalam Al-Quran tepatnya surat Al-Waqiah ya. Al-Waqiah. Ada yang dikatakan sebagai Ashabul Maimanah, gitu ya. Ashabul Maimanah itu adalah kelompok kanan. Yang kedua adalah Ashabul Masyamah, kelompok kiri. Nah, kelompok kanan itu dikatakan ayat 75 daripada surat Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Itu nanti digiring masuknya ke dalam surga. Kemudian kelompok yang Ashabul Masyamah itu disebut pada ayat yang ke-73 daripada surat Az-Zumar. Ya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Gitu. Itu digiring menuju jahanam. Itu kan kelompok. Tetapi kita kan itu kan jalan. Ada jalan sebelah kanan, ada jalan sebelah kiri. Nah, kita ini tidak ikut jalan kedua-duanya nggak ikut. Gitu. Nah, kita ini diajak oleh pengersabah itu untuk melakukan satu program akselerasi. Akselerasi itu percepatan. Nah, jadi ada jalan sebenarnya kita bisa lebih cepat, kira-kira begitu. Nah, mengapa dibolehkan? Analoginya begini. Kalau di sekolah ya, SD kan 6 tahun. Tapi kalau ada anak ataupun siswa baru kelas 5, tetapi gurunya berkesimpulan, diskusi dengan kepala sekolahnya, anaknya pintar luar biasa nih. Bahkan dia mampu mengatasi persoalan-persoalan yang mungkin dihadapi oleh kakak kelasnya dan sebagainya. Itu kan bisa diikut sertakan dalam ujian. Namanya akselerasi. Gitu. Jadi kita ini bukan kelompok kanan, bukan kelompok kiri. Tapi kita ini adalah kelompok yang ulaikal muqarrabun. Didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala itu dengan menggunakan pola. Pola ini adalah thariqah. Apa yang dilakukan oleh Syekh Mursyid? Menggunakan pola Al-Qur'an Karim. Gitu ya. Menggunakan pola Al-Qur'an Karim dengan mengambil intisari daripada surat Fatir ayat yang ke-10. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'u. Yang melesat langsung ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ke dalam surga, bukan ke dalam neraka. Ilahi yas'alul kalimut thayyibu. Jadi yang langsung melesat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Nah, wal amalus sholih, amal soleh yang lain, nah, yarfa'u, itu diangkat, ikut dari belakang. Nah, kalau begitu apa yang dilakukan oleh Syekh Mursyid di dalam program ini gitu ya, itu merupakan jalan yang terbaik dalam artian kalau orang itu digiring kelompok kanan meskipun umpamanya nanti ke dalam eh, sebut saja surga begitu ya. Tentu kan ada alam ya, ada alam yang dilewati. Nah, alam yang dilewatinya itu sendiri adalah disebut sebagai alam barzah, alam karantina. Gitu. Alam karantina kan ada itu. Ada alam karantina itu.
Kan di akhirat kan kelompok manusia hanya dibagi ke dalam dua, orang kafir dan orang takwa. Nggak ada orang setengah kafir, nggak ada setengah takwa. Ribetnya kalau orang itu sendiri mengamalkan satu amalia condong untuk masuk ke dalam surga, tetapi terdapat amal-amal yang masuk juga harus ke dalam neraka dulu. Itu namanya karantina gitu ya. Nah, sama saja kira-kira semacam begini. Kalau dalam satu kitab ya, dalam satu kitab di Anatul Talibin, ini kita kita pikir. Gitu. Jadi ada satu pasal yang judulnya Jalalah. Jalalah itu binatang makan najis. Binatang pemakan najis itu contohnya lele. Lele kan makan najis. Nah, makan kotoran gitu ya. Tapi dagingnya halal kalau kita konsumsi. Dengan catatan wajib dikarantina terlebih dahulu. Artinya kalau besok sore, besok malam kita berencana pengen makan malam dengan menu pecel lele, silakan saja. Tapi yang paling baik adalah lelenya dikarantina terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi beli lele yang masih hidup, dikarantina di ember, baskom, isi dengan apa namanya air yang bersih. Nah, kemudian kalau menurut logika kita kotorannya udah pada keluar, silakan mau dimasak, digoreng, dipepes, itu soal selera. Nah, manusia juga begitu, nanti akan sampai ke satu titik, bisa jadi kalau dia melakukan satu tindakan yang mengotori jiwanya, dia itu harus dikarantina terlebih dahulu. Nah, program Toriko, TKN, gitu, itu mengatasi masalah itu. Dalam artian, ulaikal muqarrabun, didekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tidak lewat, bukan tidak mengenal alam barzah, alam karantina, tidak. Dikenalkan alam karantina, tapi kita tidak berhenti di situ. Kita sampai melewati satu titik, nah kita ini diistirahatkan di tempat itu. Tempat itu bernama Imat Adisikin Indak Malikin Muktadir. Yang di bawahnya begitu banyak air mengalir, taman yang indah, beraneka macam warna. Pokoknya betah kira-kira semacam di sini. Meskipun kiamat belum terjadi. Jadi orang yang berpulang duluan itu semacam itu. Nah itu kira-kira yang perlu untuk kita ketahui bahwa ternyata apa yang kita lakukan dengan bimbingan Syekh Mursyid itu yang tidak boleh kita abaikan ada dua keyakinan. Keyakinan kebenaran Al-Quran Karim. Dan yang kedua adalah keyakinan tentang kemampuan Syekh Mursyid di dalam mengatasi berbagai persoalan hidup sampai kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengarsa abah. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selamanya. Dengan koroma guru agung yang mulia pengarsa abah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.